Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan arahan dari Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru yang dia juga mewakili Bapak Wali Kota Pekanbaru. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Zulfahmi Adrian APMSI. Kepada Bapak Zulfahmi Adrian, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru namanya masyarakat Lampung di Pekanbaru. Ya, boleh semangat. Ini yang silat tadi ya. Kalau Pak Sugianto tadi, ya kan, pergi ke hutan, ketemu orang kelompok masyarakat, tanya ada nggak dari Lampung. Nah, kalau saya enggak, kalau saya ketemu orang kayak begini, saya langsung kasih hadiah. Mudah-mudahan nanti Pak Sugianto juga begitu, ya kan? Seperti dimana panas. Yang lain. Bapak anggota dewan. Ya, tadi karena saya juga divisikan oleh Pak Ketua DPP-nya Pak Sugianto. Itu atlet kita, atlet Riau untuk PON kata dia. Nah, maka harus kita apresiasi, ya kan? Nah, karena begini juga, saya agak ngeri sedap dengar apa yang disampaikan Pak Sugianto. Kenapa ngeri sedap? Ya Pak ya? Nah, karena dibilangnya orang Lampung itu terdiri dari bermacam-macam, dari pejabat, dari ada yang tukang aret tadi kan, sampai pejabat, ada juga yang itu jahat, belakangnya penjahat jahat. Saya takutnya kalau tidak dibina ini ada kita ini, ya jangan sampai nanti berbelok dia. Ya, kita berharap ada kita ini kita bina, ya, kita bina, mudah-mudahan dia menjadi orang baik dan bisa melindungi masyarakat Kota Pekanbaru. Amin. Itu sedikit karena saya dapat jam-jam yang berat ini Pak. Saya dapat kondisi yang berat. Ukurnya sudah hampir jam 12. Nasi sudah tersedia. Sudah siap disantap nih. Nah, kalau jam 12 ini kalau udah ngantuk lapar itu Pak dulu ya. Nah, jadi saya nggak panjang-panjang saja. Baik, yang saya hormati, saya banggakan pembina atau sesepuh Permas Lampri yang ada di Provinsi Riau. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Haji Sugianto. Beliau adalah pembina Permas Lampri Riau sekaligus anggota DPRD Provinsi Riau. Kemudian yang saya hormati Bapak Komandan Korem atau diwakili oleh Bapak Kasih dari Kota Riau, Bapak Kolonel Joni. Kemudian yang kami hormati Ketua DPP Permas Lampri Riau, Bapak Sunaryo. Ya, kita akan selalu nanti berkoordinasi Pak dalam program dan kegiatan. Yang kami hormati Ketua DPD Permas Lampri Kota Pekanbaru, Bapak Lulu. Kemudian dari Pembangunan Kebangsaan tadi ada Bapak Lahmudin, Haji Lahmudin, Bapak Hilal. Kemudian ya tadi sampaikan juga ada terjadi 08 yang sudah hadir. Kemudian dari perwakilan camat yang hadir pada hari ini, terima kasih. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan masyarakat Pekanbaru asal Lampung. Tepuk tangan dulu. Ya.
Karena Bapak semua adalah masyarakat Pekanbaru tapi asalnya Lampung, bukan masyarakat Lampung asal Pekanbaru, masyarakat Pekanbaru asal Lampung. Baik, pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri milad pertama Permas Lampri Kota Pekanbaru. Salawat dan salam lupa kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu mengucapkan salawat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal sambutan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Firdaus STMT, karena pada kesempatan hari ini beliau sedang melaksanakan tugas di Aceh. Tugas di Aceh karena ada rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia di Banda Aceh. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua. Dan beliau menitipkan salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya tidak terlupa, saya punya catatan juga yang kami hormati para undangan dari perwakilan organisasi masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru dan di Provinsi Riau. Di sini ada dari DPD Permas Lampri Kabupaten Kota, FKPML Kota Pekanbaru, IKKS Kota Pekanbaru, kemudian ada Pinses Kota Pekanbaru, kemudian Missouri Kota Pekanbaru, ya dapat undangannya, kemudian LAM Kota Pekanbaru, IKJR, IKMINGES, IKMINSES, Permasa Jatim, ya terima kasih Pak. Kemudian Pamong Solo juga mungkin dalam daftar undangan, Cimayang Kuning, PJP, Kompat dan lain sebagainya. Kemudian di daftar tokoh masyarakat di sini ada Pak Sugianto, Pak Supriyanto juga, kemudian Pak Andi Arlis, Adelina dan Rahmawati. Mungkin yang mungkin saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi Pak Ketua DPP ada pantun, saya juga saya harus siapkan pantun juga karena nggak mungkin orang Pekanbaru nggak pakai pantun ya, orang Lampung aja pakai pantun ini kan. Nanti dipecat dari Kespangol. Saya ada 3 pantun, saya bacakan. Yang pertama, ya, pergi ke pasar mencari tepung. Karena Pak DPP-nya bilang-bilang tepung tadi. Ya, makanya singgah sebentar di toko swalayan. Terima kasih masyarakat Pekanbaru asal Lampung telah menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, ini Pak ngerempet juga ke Pak Sugianto kan? Nah, karena kita harapkan masyarakat Lampungnya dari sini untuk bersama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Pekanbaru. Setuju ya? Nah, yang kedua, tentunya jalan-jalan di pagi hari, singgah di Kimteng untuk minum kopi. Ada yang tahu Kimteng Pak? Ada yang tidak tahu? Nah, kalau Kimteng itu tempat kopi ya paling tenang di Pekanbaru lah. Jadi kalau orang luar yang ada di datang ke Pekanbaru, kalau tidak singgah ke Kimteng, belum sampai lah dari Pekanbaru. Nah itu dia. Ya. Selamat milad DPD Lampri, wujudkan Pekanbaru Smart City Madani. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang ingin kami tegaskan di sini. Kalau persoalan ormas nanti kita bersama-sama dengan Kesbangpol. Jadi saya ingin menyampaikan di sini ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita atau atensi kita menjadi warga Pekanbaru ini. Ya, ada 3 perang besar yang saat ini kita hadapi, sadar atau tidak sadar. Ya. Yang pertama, bahwa hari ini kita menghadapi perang dengan pandemi COVID-19.
ya. Dan Bapak Ibu semua pasti tahu kita sudah melihat di media massa di mana-mana ya bagaimana pemerintah berupaya untuk memutus penyebaran mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru maupun di Indonesia. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, hari ini Pekanbaru berada pada posisi level 2, ya PPKM level 2. Artinya bahwa kita tetap harus mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kami harapkan masyarakat atau Permas Lampri bersama-sama dengan pemerintah ataupun paguyuban lainnya bersama-sama dengan pemerintah, mari bersama-sama kita putus penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru. Kita berharap tidak lagi kita pakai masker. Ya, kita berharap ke depan aktivitas ekonomi UMKM bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita menghadapi perang ya dengan berita-berita hoax, ya berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak ya memiliki dasar sehingga bisa mengakibatkan ya keributan, perkelahian, kerusuhan yang bernuansa sara. Kami minta ya Permas Lampri yang berada di Kota Pekanbaru, mari kita sama-sama menjaga ya, jangan menerima informasi langsung ditelan ya, disaring dulu baru di-share. Silahkan nanti kalau ada hal yang berkaitan dengan berita-berita hoax dikonfirmasi kepada orang-orang terdekat. Nah ya, jangan sampai kita termakan dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah persatuan kita semua ya. Kemudian yang ketiga ya, ini perang paling besar Pak Sunaryo, Pak Sugianto ya kan, kita perang melawan narkoba ya. Hari ini narkoba menjadi musuh utama kita. Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan Impres 2 2020 tentang pemberantasan narkoba. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sudah menetapkan Indonesia ini darurat narkoba. Ya, ini perang paling besar yang harus kita hadapi bersama-sama. Saya yakin dan percaya ya masyarakat Permas Lampri di Kota Pekanbaru ini pasti akan bersama-sama dengan pemerintah kita menghadapi tiga perang besar ini. Setuju? Baik, terima kasih. Nah, sudah banyak-banyak. Nah, saya sedikit sekali lagi menyinggung apa yang disampaikan Pak Sugianto, karena ini berkaitan dengan apa nih Pak Sunaryo kan? Pak Sugianto bilang ya Ormas tidak Pak Sugianto Ormas tidak terafiliasi politik, tapi tanda tanya besarnya ya Pak Sugianto dia punya bangkyu parpol, punya pokir. Nah, pokok-pokok pikiran ya memang betul apa yang disampaikan Pak Sugianto ya. Kalau di kami di pemerintah Kota Pekanbaru atau pemerintah Provinsi Riau ada dua OPD yang dikenal istilahnya, mungkin Pak Sugianto tahu, OPD mata air dan OPD air mata. Coba ya. Nah, OPD mata air itu mungkin Pak Sugianto dah tahu lah ya. Kalau OPD air mata, nah itulah salah satunya Kesbangpol. Jadi apa yang disampaikan Pak Sugianto ya terkait dengan bagaimana kita melakukan pembinaan, pemberdayaan kepada ormas ya, saya sangat menyambut baik apa yang disampaikan Pak Sugianto. Saya juga berharap mudah-mudahan Pak Sugianto ini bisa menurunkan pokirnya dan Kesbangpol Pekanbaru ya, bisa untuk melakukan pembinaan pemberdayaan kepada ormas yang ada di Kota Pekanbaru, terutama Permas Lampri Kota Pekanbaru ini. Nah, kemudian berkaitan dengan bangkyu Pak, alhamdulillah Pekanbaru masih bangkyunya per suara itu Rp2.953, jadi masih kecil. Mudah-mudahan nanti ke depan karena sudah dibuka kerannya oleh pemerintah untuk peningkatan bangkyu, mudah-mudahan nanti ke depan bangkyu ini ditingkatkan oleh pemerintah, dan itu pasti ya peningkatan bangkyu itu harus didukung oleh anggota DPRD yang ada di Kota Pekanbaru maupun di Provinsi Riau. Mudah-mudahan bangkyu ini bisa kita tingkatkan dan bisa kita berikan pembinaan pemberdayaan kepada ormas yang ada di Kota Pekanbaru.
satu yang perlu kita catat bahwa pendirian ormas ini kan berdasarkan sukarela. Jadi kita bisa nanti mensinergikan program dan kegiatan yang kita jalan ormas dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Itu ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, karena juga sudah akan masuk azan zuhur ya, terakhir saya ingin menyampaikan kondisi Pekanbaru hari ini. Ya, Pekanbaru hari ini jumlah penduduknya lebih kurang 1,4 juta jiwa pada siang hari, kemudian 1,1 juta jiwa pada malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari banyak warga atau masyarakat yang bekerja di Pekanbaru tinggal di Pandau Permai ya, tinggal di Pandau, di Siak, di Minas, di Bangkinang, sana yang kembali ke daerahnya masing-masing. Jadi lebih banyak pada siang hari daripada pada malam hari. Kemudian komposisi etnis atau suku yang ada di Pekanbaru ini didominasi oleh suku Minang, kemudian ada suku Melayu, suku Batak, ya, suku Jawa, Tionghoa, kemudian ditambah dengan 6,7% itu suku yang berasal dari daerah di seluruh wilayah Indonesia. Komposisi agama 84% Islam, kemudian ada Kristen Protestan, ada Buddha, ada Kristen Katolik, ada Hindu, dan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, sudah disinggung oleh pembicara yang kita terlebih dahulu bahwa Pak Lamudin juga sudah sampaikan bahwa kondisi kehidupan bermasyarakat di Pekanbaru ini cukup baik dan sangat baik, karena lebih kurang 1 dekade terakhir tidak ada konflik-konflik yang bernuansa sara. Artinya kami ajak masyarakat, terutama Permas Lampri, untuk selalu ya kita menjaga keamanan, menjaga ketertiban, memelihara kerukunan umat sesama kita untuk mewujudkan ya Pekanbaru yang maju, mandiri dan madani. Kemudian terakhir saya ingin sampaikan juga kondisi Pekanbaru hari ini. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar di media massa banyak aksi yang dilakukan oleh pengungsi luar negeri. Pak Luhut mungkin ada beraktivitas dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini sudah hampir 1 minggu pengungsi luar negeri atau imigran ya, imigran dari Afghanistan yang melakukan aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru. Tentunya ini pasti mengganggu kenyamanan, keamanan, ketertiban Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan tuntutan mereka adalah mereka ingin dipindahkan atau ditransfer ke negara ketiga. Sementara Pak Sugianto ya, kuota penerima oleh negara ketiga itu semakin kecil dan bahkan cenderung ditutup. Ya, pemerintah Republik Indonesia tidak punya kebijakan ya, apalagi pemerintah Kota Pekanbaru untuk menerima mereka menjadi warga negara Indonesia, dan itu tidak akan ada kebijakan politik seperti itu. Solusinya adalah mereka harus sabar menunggu sambil dilakukan diplomasi dan mediasi. Nah, akhir-akhir ini mereka sudah hampir 7-8 tahun tinggal di Pekanbaru ya, belum mendapatkan kepastian untuk bisa diresetkan ke negara ketiga. Tujuan mereka adalah ke Australia, Kanada, Amerika Serikat, New Zealand, Pak Sugianto. Jadi hari ini mereka kemarin ada 3 hari, 4 hari di Kesbangpol nginap, kemarin pindah lagi ke kantor UNHCR di Panam. Jadi kalau Bapak Ibu lewat kantor televisi, nanti di situ ada mereka memasang tenda tidur berhari-hari di sana. Ya, jadi saya ingin menyampaikan ini, pemerintah Kota Pekanbaru sudah memberikan pelayanan yang cukup bagi mereka, pemenuhan kebutuhan hidupnya, kemudian pelayanan kesehatan, kita berikan akses pendidikan, sudah kita lakukan, kita jaga keselamatan mereka, kita berikan vaksinasi COVID-19 kepada mereka, sudah kita lakukan seluruhnya. Artinya pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kota Pekanbaru, kita sudah menunaikan tugas-tugas kita melindungi mereka. Ya, tetapi yang perlu diingat adalah bahwa pengungsi ini tidak terbal hukum. Ya, pengungsi ini harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Ya, kalau nanti ada tindakan yang diambil oleh pemerintah, nanti Pak Sugianto jangan nyalahkan kita, ya kan? Karena kita pasti tindakan yang diambil oleh pemerintah itu, ya, baik secara persuasif maupun represif sudah terukur,
sudah berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pekanbaru. Itulah kondisi yang saya sampaikan di Kota Pekanbaru, dan saya harapkan masyarakat Permas Lampri bisa mendukung pemerintah dalam menegakkan keamanan ketertiban di Kota Pekanbaru. Maklumlah nih Pak, zaman-zaman IT nih kan, zaman IT, semua berita kadang diedit, dipotong, kemudian masuk ke medsos. Ya, banyaklah netizen yang mengomentari bahwa pemerintah kurang baik, kasihan kepada mereka. Karena ada istilahnya juga nih Pak, kan, ibu tiri lebih kejam dari ibu kota, netizen lebih kejam dari ibu tiri. Nah itu masalahnya, itu persoalannya. Ya, yang memberikan komentar itu kan namanya netizen itu, netizen lebih kejam lagi daripada ibu tiri itu. Nah, jadi itu yang harus, makanya itu saya sampaikan informasi kepada kita semua sehingga kita bisa bijak bermedsos, menyebarkan informasi ke masyarakat kita semuanya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ada satu pantun lagi yang ingin saya sampaikan. Pergi ke pasar membeli ikan, sehingga sebentar di kota besar. Kalau Tuhan pergi ke Pekan, jangan lupa membawa mangga. Ribuan terima kasih dan mohon maaf saya ucapkan. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kespam